Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dan kita masuki bab ke-13, bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini dimasukkan oleh pengarang ingin menjelaskan tentang hal-hal yang merusak tauhid sampai levelnya kepada kesyirikan yang besar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik, kita akan baca matanya baru kita jelaskan. Berkata pengarang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa kalangan dari jin, maka jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Kemudian juga riwayat dari Khawlah ibn Hakim, Khawlah bintu Hakim, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah di satu tempat lalu dia berdoa, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang diciptakannya, maka tidak ada satupun yang memadaratkan dirinya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, adapun ayat yang pertama ingin menjelaskan kepada kita tentang ada beberapa manusia yang meminta perlindungan kepada jin di zaman jahiliyah. Apabila seseorang lewat di tempat yang menakutkan, umpamanya lewat di pohon-pohon angker atau di gunung-gunung, di hutan-hutan, atau di tempat yang sangat keramat, intinya menakutkan, maka terkadang di antara mereka ada yang kemudian lewat, bukan lewat begitu saja, tapi terkadang mereka minta perlindungan kepada jin yang ada di sekitar situ. Biasanya dengan meminta permisi. Kalau di zaman sekarang kan permisi gitu ya, permisi mau lewat jangan ganggu. Kalau naik motor biasanya diklakson. Lah itu terjadi di zaman jahiliyah seperti itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan, kalau kita lewat di tempat yang menakutkan, entah kuburan, entah pohon. Kalau di Jawa Barat dulu biasanya pohon beringin, apalagi kalau
tempatnya sudah di pinggir-pinggir jurang, itu menakutkan biasanya. Maka Nabi SAW mengatakan, berdoalah di situ untuk menghilangkan perasaan takut. Tidak usah permisi, tapi berdoalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasul. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup itu saja. Kalau kita menyebut kalimat ini, maka jin-jin yang jahat di sekitar situ tidak akan mengganggu kita sampai kita lewat dari tempat itu. Tapi kalau seandainya kemudian kita merasa takut, kemudian tidak isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin semakin besar kepala, justru makin menakut-nakuti kita. Jadi takutnya bukan hilang, makin besar takutnya. Lah terkadang saking takutnya ada beberapa orang yang sampai melakukan kesyirikan, akhirnya kemudian meletakkan sesajen di situ dan meyakini bahwa pemilik pohon tersebut atau tempat keramat tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mencegah madarat akhirnya. Kemudian belakangan dibuat ajang tempat meminta-minta, terutama orang-orang yang suka berjudi biasanya. Maka mereka akan cari tempat-tempat yang seperti ini untuk mencari nomor atau yang semacamnya. Lah ini bukan hanya sekedar jatuh kepada kesyirikan, tetapi jatuh juga ke haraman, kuadrat dosanya. Sudah judi haram, menyembah jin syirik, kan gitu. Lah terkadang jin-jin yang kita sembah, yang kita minta bantuan, rupanya jin-jin itu mungkin dapat hidayah, kita tidak tahu. Mereka sudah masuk Islam, walaupun saya katakan bahwa kalangan jin itu memang tidak ada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, karena jin-jin juga belajar Islam dari manusia. Karena nabinya jin juga nabinya manusia, di mana Nabi SAW itu diutus kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Bahkan manusia lebih cerdas dibandingkan mereka. Boleh jadi mungkin di sini ada jin yang ngaji, atau tidak tahu saja. Kalau nampak antum larilah jin yang ngaji. Artinya bahwa jin-jin itu terkadang mereka dapat hidayah, sementara yang menyembah jinnya tak tobat-tobat. Jadi jinnya sudah masuk Islam, sudah tidak di situ lagi, manusianya pula datang ke situ terus. Makanya dari sini turun ayat bahwa ada sebagian manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin. Lah sementara jin sudah dapat hidayah, dia pula makin kufur. Makanya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada jin, jinnya sadar, tetapi manusianya zaduhum rahaqa, makin jatuh kepada dosa dan kesalahan. Itulah asbab nuzulnya kenapa surah jin ayat 6 ini turun. Baik masyarul muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang isti'adzah. Isti'adzah ini artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah yang harus dipahami dalam masalah isti'adzah ini. Pertama, isti'adzah ini bagian daripada ibadah, sehingga tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Meminta perlindungan ini bagian daripada ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maka siapapun yang menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, isti'adzah kepada selain Allah. Isti'adzah kepada selain Allah maksudnya pada makhluk hidup yang tidak hadir atau tidak mampu. Maka ini juga sebuah hal yang menyimpang. Sekarang jin itu bagian daripada makhluk sama dengan kita. Dia tidak bisa mengabulkan, sebagaimana juga manusia tidak bisa mengabulkan pada hal-hal yang kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla.
Seperti umpamanya orang minta anak karena lama menikah tidak hamil-hamil. Apakah jin sanggup kemudian mengabulkan, akhirnya kemudian dia hamil? Jangan-jangan dihamili jin dulu. Artinya bahwa jin itu tidak akan sanggup mengabulkan orang punya anak, atau nambah rezeki, ataupun kemudian menakdirkan supaya hidupnya senang, bahagia, dan begitu seterusnya. Karena yang namanya kematian, kehidupan, rezeki, takdir itu semua telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merubah takdir. Jadi ngapain kemudian minta bantuan kepada jin? Ya. Kemudian juga isti'adzah kepada makhluk. Isti'adzah kepada makhluk. Dilihat apakah dia sanggup memberikan perlindungan kepada kita atau tidak. Karena tidak semua tidak bisa memberikan perlindungan. Ada juga makhluk yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Contoh, kita minta bantuan karena takut ada musuh. Kita tidak sanggup kemudian menghadapinya. Kita cari orang kuat yang lebih kuat dibandingkan musuh kita. Itu tidak ada masalah, karena dia sanggup masalahnya kan. Yang dimaksud dalam bab ini adalah dalam perkara-perkara yang manusia tidak sanggup. Kemudian dia meminta pertolongan kepada zat yang tidak sanggup. Bagaimana dia akan mampu menolong kita? Akal pun tidak menerimanya. Makanya bisa saja terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang masalah isti'adzah sendiri, isti'adzah itu kan artinya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa tempat yang dalam Islam itu kita diperintahkan untuk isti'adzah. Di mana itu tempat-tempat itu yang kita disyariatkan untuk isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan? Pertama, ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Quran, maka kita sangat dianjurkan untuk isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Quran. Dan itu dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Quran, maka mintalah pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Karena terkadang setan kan tidak suka dengan orang baca Quran. Karena tidak suka dengan orang baca Quran, terkadang setan ngasih was-was. Kadang-kadang baru sebentar saja udah malas, tutup mushafnya, malah pindah ke handphone. Baca mushafnya 5 menit, nongkrong di handphone 1 jam. Dan itu umumnya kan begitu. Apalagi baca Qurannya lewat aplikasi. Ketika baca Quran ada yang WA, malah habis belum selesai ayatnya malah dilanjutkan baca WA-nya. Kan begitu kan. Ini kan was-was dari setan itu. Makanya sebaiknya baca Quran itu jangan lewat handphone, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya mendesak. Seperti mamanya memang tidak memungkinkan kita bawa mushaf di kendaraan, pesawat, tempat-tempat umum kan itu ya. Tapi kalau di masjid atau di rumah yang sudah ada mushaf, ngapain pakai handphone? Karena itu akan mengganggu, itu masalahnya. Handphone ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak juga manfaatnya, seperti wanita-wanita haid yang tidak bisa menyentuh mushaf dan tidak bisa membaca dari mushaf, dia bisa menyentuh handphone. Dia bisa baca dari handphone. Dan dibolehkan. Karena handphone itu bukan mushaf, ya. Dan mushaf itu bagian aplikasi kecil dari sekian aplikasi dalam handphone. Tidak ada ulama yang mengatakan handphone itu mushaf. Makanya para ulama kontemporer membolehkan wanita-wanita haid yang mereka dilarang membaca Quran dari mushaf, dia bisa baca Quran lewat handphone. Ya, antum bisa kasih tahu istri-istri antum waktu haid bisa baca Quran lewat handphone. Tidak usah pakai mushaf. Tapi kalau tidak sedang haid, sedang suci, maka pakai mushaf lebih baik, karena bagaimanapun gangguannya akan sedikit.
Makanya kenapa diperlukan isti'adzah ketika membaca Quran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, inda husulin naz'in minasyaitan wa waswatil insani. Ketika datang gangguan ataupun was-was daripada syaitan. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Apabila datang kepadamu gangguan dari setan, maka segeralah isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kalau seandainya kita lalai gitu kan, umpamanya datang waktu salat, kita lalai, ini jam berapa ini ya? Maka kalau kita lalai langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Karena terkadang setan ngasih lalai, akhirnya sudah waktu salat kita tidak sadar kalau sudah masuk waktu salat itu. Maka kalau kita langsung ingat ketika setan ngasih was-was, langsung isti'adzah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Atau antum antar istri ke pasar gitu ya. Lupa, antum pulang duluan. Sampai di rumah mana istri ini? Gitu kan umpamanya kan. Nah, itu mungkin gangguan setan juga. Antum isti'adzah itu, cepat jemput ke pasar. Nanti istri antum kesurupan nanti. Maki-maki antum nanti. Intinya bahwa kalau kita ada hal-hal yang dilupakan dari ibadah, itu dari hal-hal kewajiban, langsung isti'adzah. Kemudian yang ketiga, indama yuwaswis syaitanu lil muslim fi mu'taqadihi bi rabbi. Ketika seseorang itu terkena rasukan was-was setan terhadap i'tiqad atau keyakinan terhadap Rabbnya. Terkadang orang melamun, kemudian berpikir yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan alam semesta Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah ini kan was-was itu. Masa dipertanyakan siapa yang menciptakan Allah? Dia pencipta. Dan itu terkadang datang was-was seperti itu. Biasanya orang-orang terlalu pandai gitu ya, sudah otaknya error. Nah, semua yang menciptakan Allah. Lalu Allah siapa yang menciptakan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbu fa idza ballaghahu falyasta'idz billah. Setan terkadang akan mendatangi kalian, kata Nabi SAW, kemudian akan memberikan was-was, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya setan akan sampai kepada pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai taraf seperti ini, falyasta'idz billah, kata Nabi, langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, indama yulabbas asyaitan ala indama yulabbisu syaitanu alal insan fi salati. Kalau seandainya setan itu memberikan talbis, was-was kepada manusia saat salat, ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis Utsman ibn Abil As radhiyallahu an, bahwa beliau mendatangi Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Rasul, kadang-kadang setan berusaha mengganggu antara diriku dan salatku, bahkan sampai ke bacaanku. Aku lupa baca apa tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka syaitan yuqalu lahu hinzib. Itulah syaitan yang diberi nama hinzib. Jadi setan pun punya nama. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama hinzib, itu nama setan. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadful ala yasarika thalathan. Kalau engkau merasakan gangguan-gangguan setan seperti itu, mulai mengganggu salat sehingga lupa berapa rakaat, aduh berapa tadi rakaatnya, gimana saya sudah baca Fatihah atau belum nih ya. Udah ruku atau belum, pokoknya dibuat bingung dalam salat itu.
maka segeralah kemudian isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludahkan ke arah kiri 3 kali. Fa idza fa'alta dzalik, kata Rasul, kalau engkau melakukan hal itu, fa'adhaballahu anni, fa'adhabahu anni. Afwan, bacaan salah. Qala, dia mengatakan si Utsman ibn Abil As ini, fa fa'altu dzalik, aku pun melakukannya. Fa'adhabahu Allahu anni, maka Allah pun menghilangkan perasaan was-was itu. Jadi sekali lagi, orang lagi sholat, setan kan paling tidak suka orang sholat, apalagi dalam posisi sujud. Makanya kenapa setan itu kalau melihat ada orang yang sujud tilawah, maka setan itu merasa sakit hatinya dan mengatakan, dulu aku diperintahkan Allah untuk sujud, aku pun enggak sujud. Hamba ini diperintahkan sujud, maka dia sujud, maka dia berhak mendapat surga, dan aku malah masuk neraka. Sakit hati setan melihat orang sujud itu. Makanya setan tidak suka dengan orang yang sholat, karena orang sholat banyak sujud masalahnya. Setiap rakaat ada sujudnya. Makanya kenapa setan berusaha kemudian mengganggu orang sholat. Ya contohnya tadi, dilupakan rakaat, dilupakan gerakan, kadang-kadang dikacau bacaan gitu ya. Kadang-kadang loncat bacaannya. Dari inna a'tayna kok ketabat ya namanya kan. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima, indal ghadabi, saat kita emosi. Antum bertengkar dengan istri, emosi kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, satu hari Nabi SAW melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar. Saking hebatnya pertengkaran sampai audajnya, maksudnya urat lehernya itu kencang, matanya hampir keluar, dan mukanya sudah menakutkan dan omongannya sudah ngaco. Kata Nabi SAW ketika menemui 2 orang yang sedang bertengkar ini, kata Nabi SAW, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Maukah ku ajarkan kepada kalian berdua satu kalimat, kalau kalian baca hilanglah perasaan marah itu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kalimat itu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalahnya orang yang dinasihati malah marah sama Nabi. Disuruhnya, kata Nabi, kalau engkau lagi marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata orang ini? Faqalu li rajulin, maka dikatakan kepada orang itu, ala tasma ma yaqulun nabi, tidakkah kau dengar apa yang diucapkan Nabi? Cepat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang ini faqala inni lastu bimajnun, loh aku enggak gila, ngapain aku isti'adzah, katanya. Kurang ajar tuh, suruh Nabi baca malah bilang aku enggak gila. Karena memang begitu ikhwan, antum kalau nasihati orang marah, antum yang dimarahi, ya kan? Bukan yang pemain ada orang marah-marah nih, antum melerai, terbalik sama antum jadi tengkarnya itu. Memang begitu orang yang marah itu. Makanya kalau nasihati nunggu reda dulu. Jangan lagi marah antum masuk di situ, antum jadi musuh dia jadinya. Bukannya melerai, malah antum yang jadi sansak sasarannya. Ini, tapi Nabi mengajarkan bahwa kalau kita sedang emosi, langsung isti'adzah. Sebab kalau seandainya kita tidak isti'adzah, makin dikompori sama setan itu, makin dipanas-panasi, makin lagi. Dan ingat bahwa orang yang marah ini melahirkan banyak keburukan. Bisa saja mengucapkan kalimat binatang, bisa saja menampar, bisa saja membunuh, macam-macam lah orang yang marah itu, ya. Makanya perlu isti'adzah. Kemudian yang keenam, indama yaral insan ru'yan yakrahuha, ketika mimpi buruk. Mimpi buruk, tengah malam kita baru saja tidur 1 jam, langsung mimpi buruk, ketemu genderuwo, ketemu sundel bolong, ketemu suster ngesot, apa itu. Kan banyak hantu-hantu di Indonesia ini. Sebenarnya intinya jin sebenarnya. Itu kan istilah-istilah aja di negeri kita ini. Pocong lah apa gitu ya. Kalau di luar negeri kan Dracula gitu ya. Macam-macam, makin di berbagai negeri kan macam-macam setannya kan. Kalau di barat ya Dracula, kalau di Cina ya apa itu?
Lampir kan itu ya. Indonesia ya sundel bolong, lampir dan yang semacamnya ya. Tapi intinya itu jin sebenarnya. Mau sebutkan 100 nama pun itu hanya sekedar nama, hakikatnya satu, itu jin yang jahat. Masuk pada tidur kita, kemudian membuat mimpi-mimpi buruk. Lah mimpi-mimpi buruk ini ada yang bahaya. Contohnya umpamanya dalam mimpinya sampai melihat simbol-simbol setan. Seperti apa simbol setan itu? Seperti anjing hitam dalam mimpinya, nengok ambil hitam kan simbol setan tuh. Ular itu kan wajib dibunuh. Ya, kalau jengking, kemudian binatang buas gitu ya, atau memang betul-betul lihat hantu dan yang semacamnya, maka betul-betul dia sedang diganggu. Kalau dia kemudian terbangun, cepat-cepatlah isti'adzah, kemudian ludahkan ke arah kiri 3 kali, kemudian beralih tempat, bukan pindah kasur, maksudnya dibalik. Yang tadinya kepalanya di sana, sekarang dibalik kepalanya di sini, atau yang tidurnya di sini pindah ke sebelah sini. Jangan di satu posisi, nanti estafet nyambung dramanya nanti. Jadi itu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kok nyambung juga, udah ini, ya, berarti memang antum suruh bangun, ambil wudhu, sholat, ya, kemudian tidur lagi. Baik, kemudian dan ingat, mimpi buruk tidak akan terjadi ya. Mimpi buruk itu tidak akan terjadi, jangan dipikirkan. Karena banyak orang yang kemudian terpikirkan dengan mimpi buruknya, sampai stres. Kenapa akhir-akhir ini kok saya mimpi buruk ya? Nah, kadang-kadang terpikir begitu kan. Jangan dipikirkan mimpi buruk itu, angin lalu saja, karena tidak mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi itu mimpi baik. Itu mungkin terjadi ketika kita kemudian meminta saran orang yang baik. Saya semalam mimpi bagus. Apa mimpinya? Kejatuhan duren. Oh, kata sebelahnya mau kaya kamu itu. Amin kan itu. Tapi minta saran kepada orang yang bukan hasad. Kalau orang yang hasad sama kita, walaupun kita mimpi baik, pasti takwilnya buruk. Ya, umpamanya dia memang hasad dengan kita, kita bilang semalam kejatuhan duren. Oh, hati-hati kamu. Itu tanda akan bahaya. Orang hasad pasti takwilnya jelek kan gitu ya, walaupun mimpinya baik. Makanya kalau minta saran pun kepada teman yang memang tidak hasad dengan kita, supaya takwilnya bagus. Baik, kemudian yang nomor 7, inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid, kita masuk ke dalam masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke masjid, qala, dia mengatakan, a'udzubillahi al-azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Jadi Nabi mengajarkan a'udzubillahi al-azim. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah zat yang maha agung, dan dengan wajahnya yang sangat karim, dan dengan kekuasaannya yang sangat lama dari syaitan yang terkutuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau masuk masjid isti'adzah. Karena takut jika dalam masjid kita diganggu setan juga. Kemudian juga yang nomor 8, inda sama inahiqil himar wa nubahil kilab, ketika mendengar suara ringkikan keledai atau suara gonggongan anjing. Terutama antum yang punya tetangga punya anjing, ya, dan menggonggongnya itu tengah malam. Karena biasanya gonggongan anjing itu, kata Rasul, fa innahu ra'a syaitan, karena dia melihat setan. Maka kita isti'adzah. Lain kalau seandainya antum punya ayam berkokok tengah malam gitu ya, maka berdoalah dengan doa yang baik, karena ayam itu mampu melihat para malaikat. Kemudian yang nomor 9, inda nuzuli manzilin, ketika singgah di sebuah tempat. Pemanya antum berekreasi dengan keluarga ke pantai, kalau di sini pantai Melayu, atau mungkin sampai ke jembatan berapa, atau ke Batu Besar, atau ke Tiban, pokoknya kan banyak di Batam ini kan destinasi wisata pantai banyak. Kalau antum bawa keluarga ya, ataupun rame-rame ke pantai, maka ketika sampai di pantai antum berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi dalam bab ini.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kita tidak tahu. Mungkin anak kita renang ke gulung ombak, kita tidak tahu. Atau mungkin anak kita berenang tahu-tahu digigit ular laut, kita tidak tahu, ya kan? Atau ketika lari-lari kena duri atau kena sambet, kita tidak tahu yang namanya di lautan. Sementara lautan itu memang singgasananya setan di sana. Ya kan, singgasana kerajaannya setan kan di lautan, itu masalahnya. Makanya ini juga nasihat kalau antum pulang kampung lewat pakai kapal, ya kan? Ya itu kan kita melewati jalur singgasana setan sebenarnya. Maka banyak-banyaklah isti'adzah. Ketika masuk kapal, antum baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Kemudian juga ketika inda dukhulil khala, ketika masuk kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, Nabi SAW mengatakan apabila idza dakhala al khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, katakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan pun ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang masuk laki-laki, yang goda setan perempuan. Kalau yang masuk perempuan, yang goda setan laki-laki. Kalau yang masuk banci, yang setannya pula banci pula kan itu. Banci kaleng. Ya, sama saja kehidupan setan itu dengan kehidupan manusia kurang lebih saja. Ada LGBT-nya juga gitu ya. Karena kehidupan jin itu kurang lebih baik dari segi agama atau dunia. Ya sama, kalau di Indonesia ini kan banyak ormas gitu ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada apa macam-macam. Ya jin juga sama, ada jin NU, ada jin Muhammadiyah, ada jin Al-Irsyad, ada jin Salafi gitu ya. Ada jin gabung Bansar, ada jin gabung Ansor, ada jin gabung apa macam. Jin itu kan gabungnya dengan manusia. Kehidupan mereka kurang lebih dengan manusia. Karena mereka belajar dari manusia. Jin kalau belajar kepada manusia jadi ulama, tapi kalau manusia belajar jin jadi dukun biasanya. Jadi manusia kalau belajar ke jin jadi dukun, tapi kalau jin belajar kepada manusia jadi kiai dia, jadi ulama ya. Karena bagaimanapun kecerdasan manusia lebih dibandingkan kecerdasan mereka, dan orang yang baik dari kalangan manusia lebih banyak dibandingkan orang yang baik dari kalangan jin. Kemudian yang ke-11, indama yajidul insan waja'an fi jasadihi. Ketika antum sakit-sakit badan. Sakit-sakit badan kan kita tidak tahu. Boleh jadi itu karena penyakit, memang bawaan penyakit, asam urat, kolesterol, darah tinggi, atau karena capek kerja, atau karena mungkin disambet setan atau disihir orang. Kita tidak tahu sakit-sakit badan ini kan, kita kan bukan dokter. Ke rumah sakit pun kadang-kadang harus ditanya dulu, scan dulu, kadang-kadang harus di medical check up dulu baru ketahuan penyakitnya kan. Maka sebelum ke sana, maksudnya untuk ya jaga-jaga saja lah kan gitu. Oh, badan-badan saya sakit kali, kenapa ini kan? Ketika kita tidak tahu penyebabnya, kenapa tahu-tahu sakit badan, habis tidur kok sakit badan, ta'awud saja. Ta'awud kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau ini sihir kiriman atau sengaja setan iseng dengan kita gitu, yang ganggu kita, ngasih waswas dan lain sebagainya, maka dengan ta'awud itu mudah-mudahan bisa menghilangkan sakit-sakit badan itu ya. Tapi kalau memang karena penyakit ya diobati kan itu. Baik. Siapa yang ketawa? Kemudian yang nomor 12, indas sabahi wal masa wa indan naumi. Isti'adzahlah di waktu pagi, di waktu petang, dan ketika hendak tidur. Kemudian yang nomor 13, indal faza'i minan naumi. Ketika terkaget-kaget bangun dari tidur. Ya. Kan ada orang yang kagetan kalau dibangunkan itu kan. Ya, ada yang enggak gitu ya. Kadang-kadang ada kayak gitu tuh kan. Nah, kalau orang kagetan langsung baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang nomor 14, an yata'awad aula kama yusra'u lil muslim an yata'awad aulada. Jadi kita juga meminta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita. Sebagaimana
Nabi SAW pernah berlindung kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Beliau mengatakan, inna abakuma kana yata'awad bihima Ismail wa Ishaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa haman wa min kulli ainin lama. Jadi antum kalau punya bayi, anak-anak yang antum suka gendong gitu kan, anak-anak kecil sambil pegang kepalanya, antum baca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Ya Allah, aku berlindung dengan menggunakan kalimat-kalimat, maksudnya Al-Quran, kalam-kalam Allah, dari setiap setan dan keburukannya, dan setiap penyakit ain, ya, dan bahayanya. Karena begini ikhwan, kalau kita punya anak, terkadang kan anak kita ini cakep, cantik, lucu, kadang-kadang disukai tetangga, kadang digendong tetangga kan itu ya, saking lucunya. Apalagi dibawa ke pesta, dibawa ke walimah, banyak orang nengok anak kita lucu, gendong sana, gendong kayak bola aja buat mainan gitu ya. Kita tidak tahu orang-orang yang menggendong anak kita, jangan-jangan mereka hasad dengan kita. Melihat anaknya hitam, kriwel, jelek, melihat anak orang ganteng kan gitu, kan hasad. Kenapa anak saya jelek, kenapa anak orang baik, ganteng gitu ya. Hasad dia. Lah dikhawatirkan digendong oleh orang hasad, kemudian anak itu jadi sakit jadinya, dan suka sakit-sakitan. Kalau sakit lama, nah, kita nggak tahu, atau jadi setip atau apa, kita nggak tahu. Makanya saya nasihatkan kalau antum punya bayi, karena sekarang ini aneh orang-orang awam ini. Kalau punya bayi itu kadang-kadang dipoto tiap hari, dipajang di Facebook, di TikTok, di Allah. Dia nggak tahu bahwa yang lihat itu tidak semua orang baik, bisa saja orang hasad. Kemudian akhirnya terkena penyakit ain. Ya, makanya tidak usah ngapain dipajang-pajang. Ini juga yang dipahami. Kita berlindung kepada Allah, doakan anak kita supaya tidak tersentuh oleh syaitan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 14 perkara yang disebutkan para ulama agar kita beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu tempat-tempat isti'adzah, bahwa kita disuruh untuk beristi'adzah, bahwa isti'adzah ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada aturan yang disebutkan oleh para ulama. Aturan yang disebutkan para ulama ketika kita ini berhadapan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama, dari faedah hadis ini, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kalimat ini tidak sederhana. A'udzubikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Tidak sederhana karena keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu banyak sekali, ikhwan. Keburukan yang Allah ciptakan itu banyak sekali, karena Allah kan menciptakan yang baik, Allah juga menciptakan yang buruk. Contoh umpamanya keburukan yang Allah ciptakan, tidak semua makanan bisa dimakan. Ada daun-daunan yang bisa dilalap, ada yang tidak. Ya kan? Ada buah-buahan yang bisa dimakan, ada yang beracun. Ada ikan yang bisa dimakan, ada yang tidak. Tetangga juga ada yang baik, ada yang buruk. Teman juga ada yang baik, ada yang berkhianat. Teman juga ada yang mungkin mereka sangat karim, ada juga yang hasad. Namanya di sekeliling kita itu tidak semua baik, baik tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan ataupun manusia. Karena Allah itu menciptakan kan berpasang-pasangan kan, ada yang baik, ada yang buruk, itu kan berpasang-pasangan nanti. Ya. Lah karena keburukan ini macam-macam, apalagi tengah malam. Tengah malam itu kan puncak daripada keburukan, makanya maksiat itu lebih kuat di malam hari dibandingkan di siang hari. Setan pun lebih banyak berkeliaran di malam hari. Orang yang ngirim sihir juga dia akan kirim di malam hari. Orang yang mabuk, orang yang dugem, orang yang zina, orang macam-macam di diskotik itu semua di malam hari. Bahkan bakteri-bakteri
itu menyebar di malam hari. Kayak kemarin corona, itu paling mudah menyebar di malam hari, ya. Bahkan binatang-binatang yang berbisa itu justru berkeliaran di malam hari. Jadi kejahatan di malam hari itu luar biasa dibandingkan di siang hari. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq idza waqab. Min syarri ghasiq. Ghasiq itu artinya malam apabila menutup. Kenapa kita berlindung dari malam hari? Karena malam ini kejahatannya luar biasa. Makanya kenapa Nabi SAW memakruhkan bergadang di malam hari, kecuali ada manfaat akhirat dan dunia. Kalau tidak ada manfaat, ngapain bergadang? Kecuali untuk ada manfaatnya kayak kajian seperti ini, atau ya sama istri supaya menambah kemesraan, mungkin cari kuliner dengan keluarga, ada manfaat untuk keluarga, atau mungkin ngobrol masalah agama atau masalah bisnis dengan kawan, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, hanya main remi, main catur saja, main gaple bahasanya, kopinya satu baskom, ya kan, rokoknya kretek, tuh, apalagi sampai nonton bola, ditunggu habis isya tuh, subuh baru penaltinya, mikir tuh, ke masjid ke penalti, ke masjid ke penalti, penalti dia, sampai matahari terbit, la ilaha illallah, ya kan? Ada orang yang seperti ini kan, gila bola kan, saking gila bola dia lupa kewajiban. Lah Nabi SAW kenapa melarang seperti itu? Karena dampaknya banyak, seperti ke kesehatan. Orang yang jarang tidur malam itu penyakit banyak yang akan masuk ke badan dia. Makanya kenapa Nabi SAW tidak menjelaskan cara makan. Hanya Rasul mengatakan kalau makan baca basmalah, kemudian pakai tangan kanan, jangan berlebihan, itu saja. Tapi kalau cara tidur, Nabi menjelaskan sedetail-detailnya. Bahkan Quran mengajarkan. Ketika Allah menurunkan surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw ismi nisfahu awing gimana? Qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di sini Allah mengatakan bagaimana Nabi SAW diajarkan tidur oleh Allah. Pertama, Nabi itu tidur separuh malam, nisfahu, separuh malam, atau zid, nambah dari separuh. Maksudnya Rasul itu separuh malam tidur, nanti separuhnya tahajud. Atau kalau masih kurang, ditambah lagi menjadi 2/3 malam tidur, 1/3 malam tahajud. Itu Nabi. Tapi Rasul itu tidurnya awal. Karena kita tahu bahwa dalam satu hari itu kan ada 3 waktu setan yang kita harus berlindung. Pertama menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu waktu setan. Makanya kenapa Rasul melarang anak-anak tidak boleh bermain di luar. Karena setan itu lagi main-main di situ, takut kesambet. Makanya kalau menjelang maghrib, antum kalau punya anak-anak kecil suruh masuk rumah. Ya, tutup jendela, tutup pintu. Nanti kalau mau keluar, ya setelah maghrib. Kalau menjelang maghrib jangan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah isya sampai separuh malam, itu waktu setan. Karena setan itu akan bermain-main setelah isya sampai separuh malam. Dibuatnya orang tidak bisa tidur, kuliner ke sana kemari, ngobrol ke sana kemari, nonton handphone ke sana kemari gitu ya. Oh, enggak lah, kalau nonton handphone ke sana kemari lah, duduk aja. Ataupun mungkin nonton bola tadi contohnya. Sebab kalau sudah di atas setengah malam kan, jam 12 ke atas biasanya ngantuk itu sudah kurang. Bahkan kadang-kadang mata makin cerah pula tuh. Tidurin tidak bisa. Anehnya nanti kalau sudah dekat-dekat pagi 3:30, itu mulai itu ngantuknya datang tuh. Nah, disitulah kenapa permainan setan berlaku di situ. Makanya kenapa Nabi SAW membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya. Karena di situ waktu setan. Kalau tidak ada manfaat dunia akhirat, tidak usahlah, tidur aja. Itu bagus untuk kesehatan. Ini waktu setan kan itu. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di waktu sebelum zuhur. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang.
Minimalnya tidur siang itu maksudnya bukan tidur main kasur dengan bantal, itu bukan itu maksudnya kailulah itu. Kailulah itu maksudnya hanya merebahkan sejenak. Umpamanya ya seperempat jam jadilah. Dekat-dekat duhur karena capek kerja, ambil kursi sambil rebahan, atau ada meja sambil rebahan. Tidak usah lama-lama. Ya, 15 menit, 20 menit saja, itu sudah cukup. Kata pakar Amerika mengatakan, orang yang biasa kailulah itu jarang diserang stroke. Jadi orang yang biasa kailulah tidur siang sebelum duhur, walaupun hanya 20 menit, 15 menit, bukan tidur beneran lah, selip-selip chicken lah maksudnya ya. Ya masih gini aja lah kan itu nggak akan diserang stroke, atau jarang diserang stroke. Oke lah, tidak ada penelitian orang barat, kita yakin bahwa apapun yang dilakukan Nabi pasti ada manfaatnya, apalagi diteliti ya. Jadi di waktu-waktu yang seperti ini maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja yang bisa sampaikan. Intinya bahwa bab ini jangan sampai kita isti'adzah dengan jin, karena itu akan membawa kesyirikan seperti dukun. Kita datang ke dukun, jangan, karena dukun itu sandaran mereka adalah jin. Kalau kita datang ke dukun berarti kita diarahkan oleh dukun untuk menjadi jin pelindung kita. Naudzubillah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Iya. Kalau misalnya contoh nih, saya kan punya kakek, terus dari cucu-cucunya tuh kayak minta liatin ke kakek tapi lewat dukun, itu gimana Pak? Minta apa? Minta liatin kayak badannya itu pasca itu setelah operasi. Supaya datang ke dukun supaya apa? Kayak nengok kayak hal-hal mistis. Setelah operasi datang ke dukun, ya, supaya sehat. Nah, kan kalau di logikanya kan memang habis operasi kan pasti kayak badan agak lemas kan. Tapi dari cucunya si kakeknya istri ini, dia pergi ke dukun tanpa sepengetahuan antum. Tanpa sepengetahuan dari anaknya kakek. Oh gitu. Jadi pertanyaannya, ya hukumnya datang ke dukun, lihat dukunnya. Ada dukun urut, ada dukun cabul, ada dukun sihir, kan lihat kan dukun. Kalau itu dukun yang dimaksud dukun-dukun santet, dukun-dukun yang suka ngeramal, sok-sok mengobati dengan trik-trik yang aneh, dengan keris petir, padahal kerisnya juga beli di online lewat Shopee kan itu. Nah, ini dukun-dukun gadungan kan itu. Oke lah gadungan, tetap tak boleh. Karena bagaimanapun orang datang ke dukun itu, satu, kalau dia cukup bertanya saja, sholatnya 40 malam ditolak. Kalau dia sampai membenarkan keluar dari Islam, ya, kecuali datang ke dukun mau ngetes Pak Dukun, antum ngasih makanan ke Pak Dukun, nasi pemain satu nampan, launya antum kurung di bawah nasi. Ini Pak Dukun nasi dari saya. Kalau dukun, lo kok nggak ada lauknya? Berarti dukun gadungan tuh. Nggak tahu lauknya di bawah nasi kan? Nah, contoh mamanya antum mau ngetes kan itu dukun asli ke palsu. Ini dukun gadungan nih. Masa nerawang lauk aja tak tahu? Ya. Nah, nggak masalah kalau untuk ngetes saja. Karena Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, walaupun dia zalim Hajjaj itu, dia pakar Quran, tapi membunuh ratusan para sahabat dengan tangannya, berlumuran darah. Dia membunuh para tabiin, para sahabat, dibantai dia. Hajjaj ibn Yusuf, tapi dia ahli Quran dan dia suka dengan orang-orang yang menghafal Quran. Jadi kalau ada madrasah sekolah disumbang sama dia. Dia memimpin perang Hajjaj ibn Yusuf. Jadi salah satu biografinya itu, dia tidak suka dengan dukun. Walaupun begitu dia nggak suka dengan dukun. Satu hari dia dipanggil orang yang katanya disebut-sebut paranormal. Kemudian didudukan di sampingnya. Diajak ngobrol biasa, ngobrol, nggak ada masalah. Jadi Hajjaj ini sambil ngobrol dia ambil batu, dihitung.
kemudian dikepal 1, 2, banyak 1. Dukunnya nggak tahu 2, dihitung sama dia ya, sampai 100 batu ya. Dukun tak tahu. Setelah 100 di kepalannya, kerikil kecil, kata Hajjaj bin Yusuf, ada berapa ini? Kata dukun, ada 100. Pas dia ya, berarti dia dukun betul karena bisa nebak masalahnya kan. Nah, kemudian Hajjaj bin Yusuf akhirnya tidak menghitung batu lagi, langsung kerikilnya main ambil aja. Dia sendiri tidak tahu berapa jumlahnya ya. Kemudian kata Hajjaj, berapa ini? Kata dukun, sekian. Rupanya dihitung salah. Kenapa tebakan dukun yang pertama benar, tebakan dukun yang kedua salah? Karena tebakan yang pertama dukun benar. Kenapa? Karena kita tahu. Dan jin korin yang ada pada badan kita pun tahu. Sehingga jin korin kita memberitahu jin korin yang ada di dukun. Ya, ketika kita tahu, jin korinnya tahu. Ketika kita tidak tahu, jin korinnya pun tidak tahu. Makanya ketika ambil aja, berapa ini? Bingung jin korinnya nih. Infor jinnya ini bingung. Bukan informan ya, infor jinnya. Bingung mau ngasih tahu berapa, nggak tahu. Mana dia nggak tahu juga. Makanya Hajjaj bin Yusuf langsung mengambil pedang kemudian menebas lehernya. Wailaka innaka kahin. Celaka kau dukun kau, katanya. Untuk ditebas lehernya. Nah, itu kan nguji itu Gun, namanya. Itu nguji. Seperti itu cara ngujinya. Kalau antum dukun betulan, antum hitung beras satu. Berapa Pak Dukun? Tahu dia. Kenapa? Karena ada komunikasi antara jin korin kita dengan jin yang ada pada dukun itu. Tapi kalau kita langsung ambil beras, berapa Pak Dukun? Saya yakin gak akan bisa jawab dia. Karena tidak ada informasi, ketutup informasinya. Maka orang yang datang ke dukun itu harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Takut tadi sholatnya tidak diterima. Dan ingat, dukun itu tidak ada manfaat dan tidak mencegah madarat sama sekali. Banyak kok dukun yang sakit dia nggak bisa mengobati dirinya. Tapi kalau mengobati orang pandai, dia sakit, kalau ngomong, wah ini tidak perlu dioperasi, saya bisa pindahkan penyakit Anda ke ayam. Kan itu ya modelnya kan, kalau dukun itu dipindahin loh penyakit dia ke ayam gitu. Dia sakit tak bisa mindai penyakit dia ke ayam, malah dia yang mati, ayamnya hidup. Nah ini kan dukun, ini batu aki ini kalau dibawa untuk usaha lancar. Dia sendiri batu akinya belum laris, dia bilang lancar kalau diusahakan orang, kan masuk di akal. Jadi dukun itu penipu sebenarnya. Dia tidak bisa membawa kekayaan, atau istilahnya dewa kekayaan, dewa kesembuhan, tidak. Mereka para penipu, mereka hanya mengambil keuntungan orang, menipu orang. Kan banyak di negeri kita ini dukun-dukun yang membunuh pasiennya. Seperti kasus-kasus dulu ada dukun yang sok menggandakan uang, sampai akhirnya dikuras orang-orangnya, terakhir dibunuh tuh pasien-pasiennya kan. Karena memang dia tidak bisa menggandakan uang. Contohnya siapa tuh yang gandakan uang tuh? Siapa? Yang ramai di Indonesia itu? Yang kemudian ditangkap tuh orang mana? Jawa. Kanjeng apa? Selamat itu sebetulnya. Masa antum tidak tahu? Yang gemu-gemu orangnya itu, ya kan? Kan waktu di penjara sama polisi kan suruh digandakan uangnya kan? Nggak bisa di penjara. Kalau lagi di kursinya bisa, rupanya kursinya itu memang banyak uangnya kan, ada triknya kan? Ketika di penjara suruh gandakan uang nggak bisa, apa alasannya? Jinnya nggak masuk penjara katanya, nggak bisa gandakan. Nah ini kan lelucon ya kawan, namanya nggak bisa. Seandainya dibantu jin sendiri, jin itu loh, dia tidak akan membantu kecuali ada manfaat bagi dia. Kalau nggak ada manfaatnya tidak akan dibantu. Buat apa bantu manusia kalau nggak ada manfaatnya? Karena dia membantu manusia itu supaya manusia merendahkan dirinya dan memuliakan jin. Karena jin itu makhluk yang lemah, manusia itu yang mulia, supaya kemuliaan kita hilang dan mereka yang dimuliakan. Wallahu a'lam. Intinya jangan datang ke dukun. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.